Pemuda tersebut pergi ke arah selatan, dan sepertinya dia sama sekali tidak ingin menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya. Dia terus berjalan hingga mati. Tapi kematian bagi pemuda tersebut hanyalah sebuah fase. Mati, mati, dan mati. Sudah 6 kali pemuda tersebut mati dan kembali hidup. Kematian pertama membutuhkan waktu hingga 5 hari agar ia bisa kembali hidup. Hingga kematiannya yang keenam hanya membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk dia bisa kembali hidup. Sebenarnya makhluk seperti apakah dia? Kematian yang selalu dia hadapi tidaklah sia-sia. Semua menjadikan dia tumbuh menjadi lebih kuat. Tiba dia di sebuah hutan yang sangat indah. Begitu banyak binatang dan tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi lagi-lagi dia mati karena diterkam oleh binatang buas. Tentunya bukan masalah besar buatnya. Jauh di dalam hutan, ada sebuah desa. Di dalam desa tersebut memiliki beberapa penduduk yang tidak begitu banyak. Di desa tersebut ada anak yang bernama Marge. Dia sangat bahagia. Keluarganya yang masih utuh membuat anak tersebut sangat bahagia. Ditambah lagi dia memiliki teman wanita yang bernama Parona yang sangat cantik. Seperti biasanya Parona mengajak bermain Marge. Tiba-tiba dia dicegat oleh beberapa orang dan dia disuruh untuk berkumpul. Parona geram, entah apa maksudnya. Ternyata di desa tersebut akan diadakan ritual untuk menunjukkan rasa syukur kepada Oniguma sama dewa pembawa kedamaian. Hanya saja, untuk ritual tersebut membutuhkan tumbal anak perempuan. Satu persatu anak perempuan tersebut diperiksa, dan ternyata yang terpilih adalah Marge. Dia sangat senang, bahkan penduduk pun merasa senang. Tapi ritual seperti apakah yang mereka maksud? Tibalah hari perpisahan, di mana Marge akan berpisah dengan keluarganya. Hayase memberitahu maksud dan tujuan dari ritual tersebut. Karena Hayase ditugaskan untuk mengawasi Marge hingga selesai ritual. Bahkan ayah Marge pun tidak boleh mendekati putrinya, karena takut ternodai. Setelah dijelaskan tentang ritual, Marge mulai marah dan mengatakan, "Aku tidak ingin mati." Hanya saja amarahnya langsung terhenti pada saat ayahnya menegur Marge untuk bersikap lebih sopan. Marge pun dibawa ke tempat ritual berlangsung. Tiba-tiba di perjalanan, ada anak panah yang melesat tanpa arah yang benar. Anak panah mengenai Hayase. Dari situ Marge mengambil kesempatan untuk kabur. Marge kabur karena jelas dia tidak ingin mati konyol. Dan sepertinya bisa ditebak siapa yang menembakkan anak panah tersebut. Mungkin Parona temannya. Marge terus berlari hingga akhirnya ia tergelincir dan terjatuh di sebuah danau. Karenanya mereka tidak berhasil menemukan Marge. Tanpa disengaja, saat membasuh wajah, Marge memegang bola mata. Anehnya bola mata itu langsung lepas, seakan ditarik oleh tubuh yang terkujur kaku di dekatnya. Sepertinya itu pemuda yang tadinya mati diterkam binatang buas. Tubuhnya hancur, bangun bagaikan zombie. Sebenarnya Marge berhasil mereka temukan, tetapi karena kemunculan pemuda zombie itu, mereka pun lari ketakutan. Marge hanya terdiam melihat regenerasi pemuda tersebut. Dia tidak bisa berkata apa-apa ataupun lari, karena fenomena yang ada tepat berada di depannya. Seperti sedia kala, pemuda itu pun kembali hidup dan tubuhnya pun kembali pulih. Tapi secara tiba-tiba pemuda itu meninggalkan Marge. Marge yang ditinggal sendirian pun akhirnya mengikuti pemuda tersebut. Marge terus membawa berbicara pemuda tersebut, tetapi pemuda tersebut hanya diam dan diam. Sejenak mereka berhenti di tengah perjalanan, dan pemuda itu menatap ke atas. Ternyata
dia melihat buah di atas pohon. Melihat buah itu membuat Marge ingin memetiknya. Benar saja, Marge langsung memetik buah tersebut. Setelah berhasil dipetik, buah tersebut diberikan kepada pemuda tersebut. Tetapi Marge langsung kaget dibuatnya. Pemuda itu langsung menyambar buah itu layaknya seekor serigala. Wajar saja, sepertinya dia kembali lupa bagaimana caranya makan. Karena terus dirampas, Marge pun menangis. Lama-lama, akhirnya Marge mengerjai pemuda tersebut. Dia melempar makanan tersebut terus-menerus dari atas pohon. Karena ia pikir pemuda tersebut layaknya binatang yang sedang kelaparan. Entah kenapa setelah kenyang, mata pemuda itu kembali seperti normal. Saya pun baru sadar kalau matanya pemuda itu bisa berubah-ubah. Setelah kenyang, pemuda itu malah tidur. Melihat hal itu, Marge pun ikut tidur di dekatnya. Karena tertidur, Marge pun bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia melihat bahwa teman-temannya yang seumuran dengannya menjadi tumbal karena dia melarikan diri. Karena merasa bersalah, dia pun kaget dan terbangun. Pada pagi harinya, dia pun pergi, tapi pemuda itu terus mengikuti Marge seperti binatang yang mengikuti majikannya.